jam 11 malam teman-teman di sini, jadi udah. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya kelaparan di malam hari yang terang banget. Jadi, saya mau mengajak teman-teman melihat perjuangan saya jajan ke warung di malam hari di sini. Penasaran nggak warungnya seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Dan tahu nggak, ternyata di sini nggak ada yang jaganya, alias nggak ada penjaga warungnya. Jadi kita bisa ambil jajanan sendiri, lalu bayar sendiri. Tapi tenang teman-teman, yang punya warungnya ada kok, cuman nggak di sini. Ya dia lagi di rumahnya kali ya. Jadi di sini tuh sistem kepercayaan, dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat unik di sini. Selain itu, saya juga akan menunjukkan suasana malam yang masih terang di sini melalui sepeda saya. Jujur rasanya unik banget. Seperti masih sore padahal udah malam. Dan di akhir, saya akan mengajak teman-teman ikut merasakan bagaimana rasanya jajanan yang saya beli. Ngomong-ngomong, teman-teman, kalau kelaparan di malam hari, biasanya ngapain? Apakah langsung keluar cari warung, pesen makanan online, atau mungkin ada yang sama seperti saya dulu waktu di Indonesia? Paling simple adalah masak mie. Serius, dulu kalau lapar malam gitu ya teman-teman, saya tinggal ke dapur, rebus air dan masak mie, kemudian ditambahin sama telur biasanya. Jadi beneran sesuatu hal yang murah, cepet dan kenyang. Kadang sambil nonton atau ngelakuin sesuatu gitu. Jadi mie-nya tuh kayak jadi penyemangat banget di malam hari. Nah, tapi di sini suasananya berbeda. Malam hari di Swedia terasa unik banget. Sekarang aja teman-teman sudah jam 10 lewat. Tapi lihatlah di langit, masih terang seperti ini. Orang-orang biasanya masih ada yang jalan santai, olahraga, atau sekedar sepedahan seperti saya saat ini. Ini yang jujur teman-teman yang bikin saya kadang lupa waktu. Perut sudah lapar, tapi otak masih merasa, ini masih sore gitu ya. Tahu-tahu udah malam dan akhirnya harus cari sesuatu untuk dimakan. Karena ya kebanyakan toko atau restoran akan tutup teman-teman di jam 5 sore. Tapi terkadang saya berasa bahwa ketika siang lebih lama atau bisa 24 jam, saya merasanya lebih punya banyak waktu aja gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman harus ngerasain sendiri sih. Nah ini teman-teman, dia bukanya 24 jam. Makanya jarang sih sebenarnya toko yang buka 24 jam. Nah kita masuk, saya mau jajan apa karena lapar banget teman-teman, pengen nyemil doang sih sebenarnya. Tuh, oke. Tuh tulisannya itu Altid Opet. Jadi Altid itu intinya tuh buka seharian lah.
Opet tuh buka waktu itu ya udah seharian gitu. Mat itu makanan, drink itu minuman, goodies itu permen, Mieyeri itu saya belum hafal apa itu Mieyeri ya. Itu, yuk kita masuk aja. Saya ikat sepeda dulu di sini kali ya, deket tempat sampah karena bingung sih di mana lagi. Udah lah ya. Tetap harus dikunci ya teman-teman, karena kita kan nggak ada yang tahu. Up. Oke, udah aman. Kita tinggal masuk saja. Teman-teman, lihatlah ke atas. Seperti inilah suasana langit dan awan di jam 10:30 malam saat ini di sini. Jadi masih sangat terang benderang. Yuk kita masuk. Dan ketika saya masuk ke warung, ada orang lagi belanja juga, teman-teman. Tapi ya nggak ada petugasnya, karena di sini kita bayar sendiri. Apa ya? Ini cemilan. Ini made in Sweden, khasnya Sweden, tapi ini rasa apa sih? Bentar, saya cari-cari. Oh ya, ini tuh tokonya itu nggak ada ininya teman-teman, jadi yang nggak ada petugasnya gitu loh. Jadi beneran nggak ada yang jaga sama sekali. Tuh, coba lihat. Ini coklat-coklatan. Ini coklat khasnya Swedia nih. Jadi teman-teman kalau beli oleh-oleh, jangan lupa coklatnya tuh coklat ini nih. Marabou tuh terkenal. Tuh. Di sini nggak ada petugasnya sama sekali. Jadi nggak ada orang sama sekali. Ini kita bayar di sini. Jadi toko yang nggak perlu ada ininya apa? Penjaganya gitu. Jadi beneran self service. Saya tuh pengen nyemil, kita cobain apa ya? Ini kayaknya menarik sih, tapi ini Swedish rapeseed oil, kalau ini Svensk rapsoja. Ini chili cheese, kayaknya lebih enak chili cheese nggak sih? Ini apa? Svensk potato atau jadi ini khasnya Sweden, jadi snacknya Sweden. Kita cobain ini aja kali ya teman-teman. Atau kalau Pringles kan kayaknya di Indonesia juga banyak. Nah ini yang chili cheese, kita cobain ya. Chilinya itu sepedasnya itu sepedas apa? Ini sih kayak pop mie-nya gitu. Tapi kayaknya ini bukan dari sini. Ini rasa beef 26 krona tuh berarti ini kan harga 26 krona segini. Berarti hampir 90, hampir 100 ribu sih segitu. Ya. Kalau ini 34 ya hampir ya. Oke. 26 krona itu ini 40 ribuan teman-teman. Kok 90 sih. Kalau ini 34 kron
Ini hampir 50.000, 45 lah. Segini tuh teman-teman. Oh, ini peralatan rumah tangga. Saya tuh pengen jus, Ini kan smoothies 29 kron, tapi saya masih punya jus di rumah sih. Biasanya tuh saya tuh ini yang mango ini nih, mango mania biasanya. Cuman saya tuh masih punya jus di rumah. Ini biasanya yang suka saya beli sih, karena enak banget. Tapi masih ada, jadi saya habisin dulu ininya. Tuh, ini harga telur 10 biji itu 44,90. Berarti 80 ribuan lah. 80 ribu mahal apa murah tuh teman-teman? Ini apa sih? Bukan kayak es krim. Oh, sebelah sini enteh lagi bilangnya kayak orang Sunda. Emang orang Sunda. Ini Lipton 33. Ini 33 sek segini teman-teman. Apa lagi ya? Granola kayaknya nggak umum di Indo ya. Ini nih kayak sardenan tonfish. Itu 31 sek. 31 sek ini. 9 apa lagi ya? Ini sebenarnya tak enak sih. Biasanya suka nyemil tak yang paprika. Yang ini nih, bener. Cuman ini lebih murah sih itu juga. Cuman ini saya udah keseringan sih, jadi saya pengen nyobain ini sih. Nanti kita review bareng-bareng ya teman-teman ini. Tak, nanti dulu ya. Yang sabar kamu, saya nyobain ini dulu. Terus di sini juga ada kopi gitu teman-teman. Jadi ya beneran self service gitu. Oh, ini cikinya sebelah sini nih paling ada. Cuman ini juga khas Swedia sih. Ini yang rasa sour tuh, orang Swedia tuh seneng banget rasa sour, rasa asin, rasa garam tuh. Makanya ini kayak bagus nih karena rasanya chili cheese itu kayak lebih Asia sedikit lah teman-teman, nggak sour. Ini energy drink. Saya biasanya ini minum Monster ini. Cuman meskipun nggak ada orang ya, tapi kan CCTV tetap jalan tuh teman-teman. Ada CCTV kan. Wih, ya kan tuh CCTV-nya ada di mana-mana. Ini coklat. Ya udahlah, saya bayar aja. Jadi Skanahar. Nih. Jadi saya nggak pakai pose. Terus Betala Medcord, jadi bayar dengan kartu. Yep, Vildu. Oke. Jadi udah belanja ya teman-teman di malam hari kayak gini. Jadi saya cuman lagi pengen nyemil ciki aja ini. Nanti kita cobain bareng-bareng. Tadi beneran self service, jadi nggak ada penjaganya sama sekali. Menarik ya. Ya, saya buka dulu sepedanya teman-teman. Kita berhenti dulu ya teman-teman. Kita cobain. Kita review seberapa enak dan seberapa beda dengan cemilan Indonesia.
Saya keluarkan dulu. Nah, teman-teman tadi kan udah lihat tuh harganya. Ternyata ini itu harganya itu 30, tadi 30 berapa ya? 31 ya, 33 apa 32, 31. Berarti kalau ke dalam rupiah ya sekitar 55.000 dong cemil segini tuh. Ini 55.000 ya, teman-teman. Tuh. Kalau di kita 55.000 udah dapat berapa? Kalau Citato di Indonesia berapa ya, teman-teman? Masih inget nggak? Coba boleh komen nggak, teman-teman? Saya pengen tahu harga Citato sekarang yang ukuran segini sih. Kira-kira berapa ya? Potato chips made smoke off. Jadi smoke itu rasa, with. Jadi made itu with dengan rasa chili cheese gitu. Ini dengan karena kan saya suka yang pedas, tapi saya tuh sukanya pedasnya tuh pedas manis gitu, nggak suka yang pedas banget. Oke, siap ya, kita buka. Dan inilah cemilannya. Dalamnya cuman segini doang ya, setengahnya sih berarti. Ini kan segini ya, dan itu pun nggak penuh sih sebenarnya, cuma segini, berarti seperempat lah, teman-teman, gitu. Oke, bismillah, kita coba seberapa pedas. Ini kalau menurut saya ya mirip Citato sih ini, ya kan, mirip bentuknya, tapi kayaknya nggak kalau Citato tuh agak coklat kan. Ini kayaknya masih kelihatan putih-putih. Sekarang jam 11 malam, teman-teman, di sini, jadi udah cukup malam. Tapi ya kita masih terang benderang kan tuh. Jadi ini nyemil tengah malam tuh seperti ini, teman-teman, ya. Oke, saya cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedesnya itu bukan pedes kayak pedes cengek, tapi pedes kayak apa ya? Bukan pedes yang bikin di lidah pedes gitu loh. Pedesnya itu bentar, saya harus cobain lagi. Kayak pedesnya tuh kayak cuman apa ya? Kayak cuman just gitu. Jadi kayak yang bukan bikin pedes di lidah gitu loh, teman-teman. Gitu. Terus kalau mau jujur, cheese-nya juga nggak terlalu berasa cheese-nya. Jadi kayak ada aroma cheese tapi nggak berasa cheese-nya. Jadi sebenarnya ini lebih berasa kentangnya aja sih sebenarnya. Cuman ada bumbu cheese sedikit sama ya pedesnya tuh bukan pedes kayak paprika nggak pedes sih. Apa ya yang kayak, saya bingung menjelaskannya. Teman-teman kalau yang paham boleh bantu di kolom komentar ya. Kalau tadi lapar gitu ya, terus pas udah dibuka malah nggak terlalu lapar. Tapi apakah saya suka? Suka kok, maksudnya dibandingkan dengan, kan ada ciki-ciki tadi tuh ada kayak gini juga. Aduh, apalah namanya tadi. Maksudnya dibandingkan dengan itu yang rasanya sour atau rasanya garam. Nah itu saya lebih mending ini sih, karena ada pas saya ini kunyah, teman-teman, ada sensasi pedes tapi nggak pedes. Gitu. Sven's potatis, saya juga nggak tahu bedanya apa Sven's potatis. Kayaknya kentang, kan potatis itu kentang. Jadi Sven's itu kan Swedia, jadi kentang Swedia. Saya sih nggak bisa bedain ya apa bedanya kentang Swedia dengan kentang negara lain gitu ya. Terus Sven's raviols ya, ini minyak apa gitu ya, nggak tahu minyak apa. Nih
Saya coba lagi ya. Ini agak banyakan dikit. Enak kok. Tapi masih ada rasa garamnya itu masih kuat sih kayak. Meskipun ini nggak dibilang rasa garam, rasa sour, tapi berasa rasa garamnya itu kayak khas Swedianya nggak bisa hilang. Teman-teman, sampai di sini aja vlog hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya di malam hari yang terang ini, berkeliaran gitu ya, jajan ke warung. Hatur nuhun banget. Dan teman-teman juga bisa mensupport saya supaya saya semakin semangat nge-vlog dan ngedit gitu ya. Teman-teman bisa jadi member di Pemimpi 07 atau ngasih super thanks, dan teman-teman bisa kasih hype di setiap video saya. Pokoknya hatur nuhun teman-teman, sekali lagi si Ujang mohon pamit dari Swedia. Dan saya tunggu teman-teman, siapa tahu bisa kesini ya. Jadi nanti saya bisa ajak keliling Swedia sepuasnya. Terima kasih dan hedo waleopaok tilna segong. Jam 11 malam teman-teman di sini, jadi udah